Jumpa lagi Jaga TV. Ini adalah Asus VivoBook Flip 14 TM420, sebuah laptop convertible 2-in-1 terbaru dari Asus yang sudah menggunakan prosesor terbaru AMD Ryzen 5000U series dan harganya pun tergolong cukup terjangkau untuk kemampuannya. Ya, jadi ini adalah Asus VivoBook Flip 14 TM420, laptop convertible yang emang pakai prosesor terbaru dari AMD yaitu Ryzen 5000U series. Ya, seperti ketahui ya, Ryzen 5000U series ini merupakan prosesor X86 dengan TDP 15 watt, jadi untuk laptop tipis ya, yang memiliki jumlah core thread paling banyak untuk saat ini. Dia punya sampai dengan 8 core 16 thread. Bukan yang ini ya, tapi ada yang nyampe 8 core 16 thread. Nah, AMD Ryzen 5000U series juga sudah menggunakan desain dan arsitektur 7 nanometer, jadi mampu menghadirkan performa yang lumayan tinggi dengan daya tahan baterai yang lama serta kinerja GPU terintegrasi yang lumayan kencang, memberikan pengalaman mengesankan untuk sebuah perangkat modern yang sangat tipis, ringan, ringkas dalam bentuk laptop konvensional maupun laptop 2-in-1 ultra thin. Nah, untuk laptop yang satu ini spesifikasi utamanya adalah menggunakan Ryzen 5 5500U, salah satu dari 5000U series. Codename-nya Lucian, CPU arsitekturnya Zen 2 fabrikasi 7 nanometer, TDP 15 watt, 6 core, 12 thread, base clock 2,1 GHz dengan maksimum boost clock di 4 GHz dengan total L3 cache di 8 MB. Untuk memori atau RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz. Ini langsung dual channel ya, onboard 4 GB. Plus, satu lagi ada slot SODIMM yang berisikan RAM 4GB juga. Ini berarti selagi dia dual channel, dia juga masih bisa ditambah lagi kapasitas RAM-nya. Untuk storage dia menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe ya. Ya, sebuah PC yang modern itu memang punya tampilan yang berbeda harusnya ya. Karena adanya solid state drive dan teknologi terkini. Jadi Anda bisa mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan dan desain yang cantik karena adanya si solid state drive ini. Dan berdasarkan polling juga ya, orang-orang tuh lebih seneng kalau traveling atau bekerja secara mobile dengan PC modern yang tentunya pakai SSD. Nah, kemudian untuk integrated graphics dia menggunakan AMD Radeon Graphics dengan 448 stream processor, graphics clock-nya 1800 MHz. Laptop mengalokasikan RAM sistem sebesar 512 MB untuk GPU AMD Radeon Graphics. Tapi sayangnya ukuran tersebut tidak bisa kita ubah-ubah. Nah, untuk body form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1. Tentunya dengan engsel layar yang bisa diputar 360 derajat membuat laptop ini bisa juga dibuat jadi seperti sebuah tablet ya. Asus pun mengklaim telah menguji durabilitas engsel layar dari laptop ini yang bisa diputar 360 derajat sebanyak 20.000 kali dan tidak ada masalah sama sekali. Untuk materialnya ini keren, aluminium. Ini membuat bodinya kokoh tapi tetap ringan. Untuk desain, bentuk dan lekukan bodinya ini mengingatkan kami pada laptop clamshell Asus VivoBook 14 S433 yang pernah kami review. Tapi engselnya 360 derajat muternya. Secara keseluruhan, laptop ini punya desain yang modern dan stylish yang cocok untuk ya anak muda ya. Menariknya untuk kalian yang ingin laptop yang tampil beda, disertakan bonus sejumlah stiker dengan desain bergaya wall graffiti art untuk ditempel di bodi laptop. Untuk warna, ini namanya adalah bespoke black ya. Dimensinya panjangnya 32,4 cm, lebar 22 cm dengan ketebalan hanya 1,82 cm. Jadi cukup tipis ya untuk sebuah laptop 2-in-1 convertible. Untuk bobotnya, laptopnya saja di 1,57 kg dengan charger 175 gram. Ini adalah charger 65 watt. Ini adalah charger yang ringkas, bentuknya seperti charger smartphone, jadi mudah banget buat dibawa-bawa. Nah, kalau mau dibawa-bawa, laptop dan charger ini total bobotnya hanya 1,75 kg. Untuk display tentunya ini adalah layar touchscreen 14 inci, resolusinya Full HD 60 Hz IPS level ya. Color gamutnya adalah 45% NTSC dengan tingkat kecerahan maksimum di 250 nits. Tersedia fitur Splendid pada software My Asus untuk mengubah color profile layar dengan pilihan normal, vivid, manual, dan eye care. Untuk permukaan layar glossy ini memang umum ya dipakai untuk laptop yang touchscreen seperti ini. Dan permukaan seperti ini juga membuat tampilan jadi lebih cemerlang. Oke, untuk bingkai layar ini sudah
menggunakan desain tipis Nano Edge Display. Sisi bingkai paling tipis adalah kanan dan kiri dengan ketebalan hanya 6,17 mm. Sisi atasnya memang sedikit tebal, tapi itu karena ada kamera 720p 30 fps. Desain bingkai tipis seperti ini membuat tingkat screen to body ratio mencapai 82%. Laptop ini juga menggunakan engsel layar Ergo Lift Hinge yang membuat bagian dari keyboard terangkat dengan miring beberapa derajat ke arah pengguna saat layar dibuka. Hal ini membuat mengetik jadi lebih nyaman dan membuat sirkulasi udara untuk pendinginan menjadi lebih baik. Nah, untuk memudahkan aktivitas seperti nulis, nyatet, atau gambar, pada paket penjualan laptop ini sudah tersedia Asus Active Stylus SA200H. Dia memiliki 1024 level of pressure sensitivity. Ini kompatibel dengan perangkat yang menggunakan Microsoft Pen Protocol. Stylus ini ditenagai oleh baterai 4A dan diklaim punya daya tahan baterai hingga 1 tahun dengan kondisi 2 jam pemakaian setiap hari. Disediakan pula aksesoris semacam pen loop holder sehingga stylus dapat disimpan bersama dengan laptop. Pen loop holder dari Asus ini menempel pada bodi laptop dengan menggunakan magnet. Hal ini membuat pen loop dapat diposisikan di bagian bodi manapun dengan bebas dan mudah untuk dipindahkan. Tidak seperti jika menempel dengan perekat double tape tentunya ya. Untuk audio, dia menggunakan 2 speaker dari Harman Kardon. Arah lubang keluaran suara mengarah ke permukaan meja saat dia berposisinya seperti laptop biasa. Nah, audio profile dapat diatur di software DTS Audio Processing. Untuk kualitas suara, ini tergolong oke banget loh untuk convertible ya. Oke banget suaranya. Nah, untuk konektor dan tombol, di sisi kiri ada satu Kensington lock dan satu USB 2.0. Di sisi kanan ada power button, ada satu micro SD card reader, ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2, dan ada satu USB besar yang USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps juga. Lalu ada satu HDMI dan ada satu DC in. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Ini udah support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Otomatis juga support Bluetooth versi 5. Nah, desain dan layout keyboardnya ini mirip banget dengan Asus VivoBook S14 S433 yang pernah kami review sebelumnya dengan tombol enter berwarna kuning kehijauan di pinggiran dan di hurufnya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan dedicated button untuk tombol home and page up, page down, dan function pada sisi pinggir kanan sehingga fungsinya lebih mudah untuk diakses. Untuk travel distance-nya cukup oke di 1,4 mm dan dia dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan ini bisa diatur dengan menekan tombol F7. Lalu untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Ngetik masih tergolong nyaman sih ya, karena telapak tangan nggak mudah masuk ke area touchpad dan tentunya dia menggunakan Windows Precision Driver. Dari sisi pengamanan, dia dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik pengenalan sidik jari yang ditempatkan di area touchpad. Nah, untuk performa, seperti VivoBook terbaru lainnya, tersedia fitur AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology untuk mengatur mode performa dengan pilihan Performance Mode, Balance Mode, dan Whisper Mode. Mode performa ini dapat diakses melalui software My Asus atau diubah dengan menekan tombol Function plus huruf F. Oke, mari kita lihat konsistensi performance-nya dengan menggunakan Cinebench R15. Kita bisa lihat bahwa burst Ryzen 5 5500U tampak mampu mencapai 1238 poin pada mode balance dan naik sedikit ke 1293 poin di mode performance. Skor ini tergolong tinggi sekali untuk ukuran prosesor yang hemat daya 15 watt ya. Skor ini biasanya ditemukan pada laptop dengan prosesor 6 core 12 thread di laptop gaming biasanya, bukan laptop convertible. Sementara itu untuk sustain performance pada mode balance tampaknya performa prosesor terus-menerus di-tuning agar tetap seimbang antara suhu dan penggunaan daya. Ini terlihat dari pergerakan skor yang turun terus-menerus secara perlahan-lahan seiring dengan jalannya pengujian. Menariknya, skor ini masih tetap dipertahankan di atas 1000 poin bahkan setelah 20 kali looping Cinebench yang cukup lama tentunya ya. Sedangkan pada saat performance mode digunakan, skor tampak mampu dipertahankan di atas 1200 poin terus-menerus. Pada mode ini, tampaknya performa tertinggi menjadi prioritas utama. Nah, saat menggunakan tenaga baterai saja, performa laptop ini memang nampak tidak setinggi menggunakan charger. Walaupun begitu, dengan sustain performance di kisaran 990 sampai 1000 poin, performa yang ditawarkan tetap terlihat sangat kencang untuk sebuah laptop convertible. Performa ini bahkan biasanya ketemunya di laptop gaming ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian Adobe Premiere Pro sisi 2021. Seperti biasa, kita ekspor video 4K dulu di sini, 4K 60 tepatnya ya, dengan sedikit editan, dan kita ekspor ke YouTube 4K
4K 60. Nah, untuk render dengan software dia selesai dalam waktu 30 menit 53 detik. Sementara itu saat menggunakan Mercury Playback Engine GPU Acceleration di OpenCL, dia bisa mencapai 16 menit 23 detik. Lalu kalau untuk Full HD 60 fps, software only di 6 menit 59 detik. Sementara itu pakai OpenCL dia bisa 8 menit 23 detik. Lagi-lagi di sini terlihat bahwa skenario Full HD dengan OpenCL memang terkadang ada anomali ya. Jadi pakai software lebih kenceng daripada pakai OpenCL-nya. Oke, lalu kalau buat gaming seperti apa? Nah, cek performance-nya. Ya, gimana gaming? Oke kan? Sip, kita lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal DiskMark kita dapat bahwa read-nya atau bacanya bisa di 2328 Mbps dengan write di 1393 Mbps. Ini tergolong menengah dan tergolong kencang juga sih buat laptop-laptop kelas segini ya. Untuk baterai, ini baterai kapasitas 42 Wh. Dengan settingan brightness 50% dengan volume 25% di balance mode, kita bisa mendapatkan 1080p video playback itu di 11 jam 30 menit. Ini tergolong irit ya. Lalu untuk web browsing dengan Chrome 1 tab itu bisa 9 jam 40 menit. Nah, yang menarik adalah saat kita melakukan proses charging. Asus mengklaim bahwa dia bisa ngecharge 60% dalam 49 menit. Tapi sepertinya di sini Asus berbohong karena 60% itu tercapai dalam bukan 49 menit, tapi 38 menit saja. Sementara itu untuk mengisi dari 0 sampai 100% atau full itu hanya butuh waktu 1 jam 40 menit. Ini waktu pengisian yang sangat cepat karena lumayan jauh di bawah 2 jam. Asus memang melengkapi laptopnya dengan teknologi pengisian daya baterai dengan cepat yang terus aktif dan tidak bisa dimatikan sih memang ya. Kami tidak menemukan menu untuk matiin fitur itu tepatnya. Nah, menariknya umur baterai diklaim dapat diperpanjang dengan menggunakan fitur Battery Health pada software My Asus dengan pilihan Full Capacity Mode ya di charge sampai 100%, Balance Mode di charge sampai 80% saja, atau Maximum Lifespan Mode ini harusnya umurnya paling panjang, baterai di charge hanya sampai 60%. Mode ini cocok banget buat kalian yang
yang pakai laptop itu banyak kan memang di rumah aja atau di atas meja aja atau di kantor aja. Jadi diam lama, di charge terus ya, nempel terus. Nah, pasang maximum lifespan mode. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Laptop Asus ini menggunakan sistem pendingin sederhana, satu kipas dan satu buah heat pipe. Ventilasi pembuangan udara panasnya mengarah ke samping kiri. Ini membuat tangan kanan bebas dari resiko kena semburan udara panas ya. Untuk suhu kerja kita lihat pakai Cinebench R15, kita loop dulu di balance mode. Di awal pengujian suhu prosesor sempat naik mencapai titik tertinggi di kisaran 94 derajat Celcius. Tapi tentunya itu nggak lama-lama, sebentar aja, colongan aja. Suhu prosesor kemudian turun perlahan hingga akhirnya stabil di kisaran 66 sampai 72 derajat Celcius. Lalu kemudian kalau di performance mode seperti apa? Nah iya, di awalnya dia memang bisa naik sampai 92 ke 96 derajat Celcius di beberapa loop awal pengujian. Lalu kemudian prosesor itu perlahan turun suhunya sampai stabil di kisaran rentang 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, kalau untuk aplikasi beneran gimana? Kita load dulu Premiere Pro CC 2021 ya, video ekspor dengan GPU. Di performance mode di sekitar setengah durasi pengujian, suhu prosesor naik bertahap dari 52 derajat Celcius mencapai titik tertingginya hanya di 75 derajat Celcius. Suhu prosesor kemudian kembali turun lagi dan stabil di kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius. Sementara suhu GPU AMD Radeon Graphics juga naik bertahap dari 47 derajat Celcius dan titik tertingginya hanya di 68 derajat Celcius. Jadi aman-aman aja ya. Suhu GPU AMD Radeon Graphics ini kemudian kembali turun juga sih dan stabil di kisaran 59 sampai 61 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaannya seperti apa? Kita load lagi Cinebench R15 untuk lihat ya. Untuk tombol keyboard, area paling panas yang kami temukan di tombol 0 ya, dan daerah sekitarnya dengan suhu mencapai 43 derajat Celcius. Area dengan suhu tinggi lainnya kami temukan dekat engsel kanan dan di atas lubang ventilasi pembuangan udara panas dengan suhu mencapai sekitar 47 derajat Celcius. Untungnya suhu tombol keyboard lainnya itu aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara itu suhu palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Tapi tentunya diingat ya, suhu setinggi ini tuh hanya dicapai kalau kalian iseng ngerender 3D di laptop tipis ini yang harusnya tidak terjadi. Nah, untuk harga, untuk saat ini tersedia 3 varian Asus VivoBook Flip 14 T420. Untuk unit yang kami uji, ini harganya di 11.299.000. Ini harga yang tergolong wajar ya untuk laptop convertible dengan spesifikasi hardware seperti tadi tuh. Dan ingat ya tadi, RAM-nya bisa di-upgrade. Ya, nah kemudian ada juga yang menggunakan Ryzen 3 5300U yang 4 core 8 thread, RAM 8GB, SSD 256GB dengan harga 9.399.000. Lalu kemudian ada yang lebih tinggi dengan Ryzen 7 5700U, CPU-nya 8 core 16 thread, RAM 16GB, SSD 512GB dengan harga 12.599.000. Nah, untuk pembelian itu sudah termasuk sistem operasi Windows 10, Microsoft Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta yang aktif selamanya, Asus Sleeveback dan Asus Active Stylus SA200H. Tentunya laptop ini juga dilindungi dengan garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Ini merupakan layanan perlindungan tambahan untuk pengguna laptop Asus ya kalau terjadi kerusakan pada unit yang tidak tercover oleh garansi standarnya Asus, termasuk kerusakan akibat kesalahan pengguna, kerusakan seperti kena air ya, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna gitu ya. Nah, Asus Perfect Warranty ini merupakan layanan premium di mana Asus menanggung 80% biaya jasa perbaikan dan spare part untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Jadi, sebagai pengguna yang bikin kerusakannya itu malah hanya bayar 20% saja. Layanan ini berlaku selama 1 tahun pertama sejak pembelian. Jadi di tahun pertama itu kalian bisa manfaatkan Asus Perfect Warranty ini sebanyak 1 kali. Ya, Asus Perfect Warranty ini berlaku untuk laptop consumer dan gaming laptop Asus tipe tertentu termasuk komponen charger dan baterainya yang dibeli mulai dari 1 Januari 2020. Nah, hal yang perlu diperhatikan, alokasi RAM sistem yang dapat digunakan untuk GPU AMD Radeon ini tidak dapat diubah, cuma 512 MB. Untungnya di pengujian tidak ada gejala anomali performa gaming dengan alokasi RAM yang hanya 512 MB. Sebaiknya memang jangan digunakan setting grafis yang terlalu tinggi di game ya. Lalu masih ada konektor USB 2.0. Ya, konektor ini mungkin juga untuk perangkat yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi seperti mouse USB, keyboard, dan sebagainya. Dari sisi yang menariknya, kita bisa lihat bahwa convertible-nya ini asik banget ya, jadi bisa multifungsi. Lalu prosesornya ini punya performa yang mirip dengan laptop gaming, padahal TDP cuma 15 watt dan ini adalah laptop convertible 2-in-1 ya. Gaming juga masih lumayan lancar di gaming keluaran terbaru, sekalipun dengan setting grafis yang harus ditepatin ya, harus pas ya. Suhu kerja prosesor juga masih dalam batas aman, padahal bodi laptop ini lumayan tipis.
dan RAM-nya itu langsung dual channel dan masih bisa di-upgrade. Kemampuan yang udah mulai langka di laptop tipis akhir-akhir nih. Baterainya pun tergolong irit. Chargingnya super cepat ini ya. Sistem keamanan biometriknya ada Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, ada bonus stylus dan Microsoft Office 1,8 juta yang aktif selamanya, dan ada garansi perfect warranty. Ya, jadi akhirnya kita dapat lagi pilihan laptop convertible yang menarik dengan adanya si Asus VivoBook Flip 14T420 ya. Performa prosesor yang nggak masuk akal kencang ya untuk laptop convertible, fitur yang lengkap, bonus yang menarik, serta garansi yang oke banget ya, menjadi daya tarik tersendiri buat laptop ini. Harganya pun tergolong masuk di akal untuk semua yang ditawarkan. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.